Manusia datang ke dunia ini atas kemauan yang menciptakan manusia, atas kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul kita rasakan dalam hati kita, bahwa kita datang ke dunia ini bukan mau kita, maunya Allah. Dunia ini tercipta bukan mau kita. Dunia ini ada atas kemauan Allah. Adanya bumi, adanya langit, adanya daratan, adanya lautan, adanya gunung-gunung, adanya dataran, adanya binatang, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya semua makhluk ini atas kehendak penciptanya, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini kalau melihat diri kita ini, yang kita pikirkan tuh apa maunya Allah. Untuk apa Allah ciptakan saya? Melihat bumi, untuk apa Allah ciptakan bumi? Melihat langit, untuk apa Allah ciptakan langit? Begitu juga melihat seluruh makhluk ini. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah telah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan Allah telah membuat aturan-aturan antara langit dan bumi ini. Tumbuh-tumbuhan ada aturannya, beraneka ragam aturan. Pohon kelapa ada aturannya, pohon mangga ada aturannya. Semua ada aturan, nggak ada yang tidak beraturan. Semua beraturan. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, bintang-bintang ada aturannya. Termasuk perkara-perkara yang ada dalam tubuh kita ini. Ginjal ada aturannya, paru-paru ada aturannya, hidung ada aturannya, telinga ada aturannya, otak ada aturannya. Tertib, beraturan. Untuk apa Allah ciptakan ini? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ini tujuan yang terpenting diciptakannya alam semesta ini, supaya kita ini tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, sehingga kita mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. La ilaha illallah. Untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Tugas kita ini ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya ibadah. Dakwah itu termasuk ibadah juga. Kalau ibadah dengan makna umum, ibadah itu dengan makna umum, ya seluruh menjalankan perintah namanya ibadah. Walaupun sholat, kalau tidak menjalankan perintah ya bukan ibadah. Habis ngasar kok sholat sunnah namanya, malah dosa kita. Ibadah itu menjalankan perintah Allah itu namanya ibadah. Teman-temannya Idul Adha malah puasa. Di waktu Ramadan nggak mau puasa. Nah, saya sudah Idul Adha sudah puasa kok. Ramadan sekarang gantinya toh. Ini namanya itu seenaknya sendiri, bukan ibadah.
Menjalankan perintah Allah itu kan hanya ibadah. Menjauhi larangan Allah itulah ibadah. Dan menjauhi larangan itu bisa terus menerus. Kalau kita suruh sholat terus menerus enggak susah ya. Berapa jam kamu kuat sholat? Tapi kalau meninggalkan larangan itu bisa terus-terusan. Kalau kamu niatkan meninggalkan larangan, ini ibadah terus. Maka Nabi mengatakan, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah larangan-larangan Allah, maka kamu jadi orang yang paling beribadah. Karena kalau menjalankan perintah itu ya sekemampuannya. Tapi kalau menjauhi larangan itu terus 24 jam. Maka menjauhi larangan itu ibadah juga. Kita menjauhi zina, bukan tidak berbuat zina, menjauhi zina. Ibadah terus. Menjauhi zina itu bagaimana? Allah menyuruh kita bukan tinggalkan zina, jauhi zina. Matanya jangan melihat satu yang haram, yang membuat hati itu pengen zina.